Malam itu, Manokwari terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya membawa suara langkah warga, kini hanya membawa satu hal: kegelisahan. Seorang suami di luar kota menatap layar ponselnya yang terus berdering. Nomor istrinya muncul berkali-kali, tetapi suara yang muncul di seberang bukan suara yang ia kenal. Nada bicara asing itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya menolak percaya, tapi intuisi sebagai seorang suami berkata, ada yang salah, sangat salah. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, telepon itu menjadi awal terkuaknya sebuah tragedi yang mengguncang seluruh Manokwari. Seorang wanita yang dikenal hangat, ramah, dan baik hati, tiba-tiba menghilang. Rumahnya tampak rapi, terlalu rapi. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara, tidak ada saksi, seolah dunia menelan keberadaannya. Namun polisi tahu, jika rumah terlalu rapi, justru di sanalah kebenaran mulai bersembunyi. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul, tidak ada satupun yang siap menerimanya. Aresti, 38 tahun, dikenal sebagai wanita yang penuh kebaikan. Ia tinggal di Reremi Puncak, Manokwari, seorang diri sementara suaminya bekerja di luar daerah. Meski sering sendirian, ia bukan tipe wanita yang penakut. Rumahnya menjadi tempat yang selalu terasa hangat bagi tetangga dan keluarga yang berkunjung. Ia adalah istri seorang pegawai di kantor pelayanan pajak Manokwari. Hidup sederhana, namun penuh kedamaian. Saat merenovasi dapur rumahnya, ia mempekerjakan seorang buruh bernama Yahya Himawan 29. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk. Ini adalah hal wajar pemilik rumah, mempekerjakan tukang yang membutuhkan pekerjaan. Tidak pernah ia menyangka bahwa kebaikan itu suatu hari akan dipelintir menjadi peluang kejahatan. Yahya, pria muda yang sebenarnya dikenal pendiam, sudah lama mengidap satu masalah: kecanduan judi online. Dari gaji hasil bekerja di rumah Aresti, ia menerima upah 3,3 juta rupiah, angka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Namun semua itu lenyap dalam hitungan jam. Judi slot, awal dari kehancuran banyak orang, membuatnya terjerat. Saat uang habis, pikirannya mulai dikuasai panik. Ia butuh uang lagi, dan saat itulah ia mulai teringat rumah Aresti. Sebuah rumah yang pernah ia masuki. Sebuah rumah yang ia tahu penghuni hariannya hanya satu orang. Sebuah rumah yang bagi dirinya tampak seperti kesempatan, dan kesempatan itu berubah menjadi niat. Niat itu berubah menjadi rencana, dan rencana gelap itu akhirnya berubah menjadi tindakan. Tanggal 10 November 2025. Pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa, berubah menjadi awal tragedi. Yahya datang ke rumah Aresti, bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang yang telah kehilangan akal sehat karena jerat judi. Ia menunggu momen ketika rumah dalam keadaan sunyi. Ia mengetuk pintu, seolah kembali bekerja. Aresti, seperti biasanya, tidak curiga. Ia membuka pintu dengan senyum ramah. Namun yang masuk bukan lagi sekadar tukang bangunan. Yang masuk adalah pria yang sudah dikalahkan oleh dunia kelam, bernama ketamakan. Pelaku meminta uang, ia mendesak, memaksa, namun Aresti menolak. Karena memang tidak ada alasan baginya memberikan uang begitu saja. Penolakan itu menjadi pemicu ledakan emosi pelaku. Detik itu, hidup Aresti mulai dihitung oleh waktu. Hingga siang hari, tetangga tidak mendengar apa-apa. Tidak ada teriakan, tidak ada suara kaca pecah, tidak ada tanda-tanda keributan. Rumah itu tetap sunyi seperti biasanya. Dan justru itulah yang membuat peristiwa ini mengguncang banyak orang. Karena pelaku melakukan semuanya dalam diam. Setelah kejadian itu, pelaku berusaha membuat rumah tampak normal. Ia membersihkan area tertentu, merapikan jejak, menyusun ulang benda-benda agar tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Inilah modus pelaku yang seringkali membuat penyelidikan semakin rumit. Di mata tetangga, rumah itu tetap sunyi. Padahal di dalamnya, sebuah kisah duka telah bermula.
Pelaku kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam sebuah box kontainer plastik berwarna pink, warna cerah yang ironis, di tengah tragedi yang begitu gelap. Menggunakan ponsel korban, pelaku memesan jasa mobil angkut barang. Sopir yang datang tentu tidak mencurigai apapun. Baginya, itu hanya barang rumah tangga yang hendak dipindahkan. Pelaku membawa box itu menuju sebuah rumah kosong di belakang karaoke Melodica, kawasan Reremi Puncak, tempat sepi, jarang dilewati orang, dan jauh dari pandangan warga. Disitulah ia melakukan hal yang menjadi babak paling suram dalam kasus ini. Ia membuang tubuh Aresti ke dalam septic tank rumah kosong tersebut, lalu menutupnya dan mengecor bagian atasnya, seolah ingin membuat semuanya hilang. Di tempat yang sama, pelaku membakar box kontainer pink itu hingga hanya menyisakan abu. Saat pelaku merasa semua jejak telah tertutup, ia melakukan sesuatu yang semakin menambah teror. Ia menghubungi suami korban menggunakan ponsel Aresti. Pelaku berpura-pura bahwa istrinya masih hidup. Ia meminta sejumlah uang 10 juta rupiah dengan dalih uang tebusan. Suara pria asing itu membuat suami korban merasakan sesuatu yang tak pernah ingin dirasakan oleh siapa pun. Ketakutan yang menusuk dada. Ia mencoba berbicara, menanyakan keberadaan istrinya. Namun jawaban yang ia terima membuat perasaannya makin hancur. Pelaku tidak pernah memberikan kejelasan. Dan di momen itu, suami korban sadar ada yang tidak beres. Setelah telepon itu, suami memutuskan melapor ke polisi. Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Agung Gumara Samosir, segera merespons laporan tersebut. Polisi langsung menyadari bahwa waktu adalah musuh utama. Tanpa menunggu lama, penyelidikan dimulai. Beberapa hal langsung mencurigakan. Ponsel korban dipegang orang lain. Keberadaan korban tak jelas. Telepon dipakai meminta uang. Polisi menggali setiap informasi yang mungkin tersisa dalam hitungan jam. Jejak demi jejak mulai mengarah pada satu nama, Yahya Himawan. Gerak cepat polisi berbuah hasil. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan dibuat, Yahya ditangkap. Saat diperiksa, ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia akhirnya mengakui semua tindakan yang telah dilakukan. Dan satu hal yang membuat semua pihak terdiam, ketika polisi menanyakan lokasi korban. Pelaku menunjukkan arah menuju rumah kosong di belakang karaoke Melodica. Di sanalah kebenaran akhirnya terkuak. Ketika polisi tiba di rumah kosong itu, suasananya mencekam. Petugas mulai menggali septic tank yang sudah dicor. Dan ketika bagian atasnya dibuka, sebuah tragedi yang tak seharusnya terjadi itu kini benar-benar terlihat jelas. Tubuh Aresti ditemukan. Dan dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tubuhnya sudah dipisahkan menjadi beberapa bagian. Bukan untuk hal lain, melainkan agar mudah dimasukkan ke dalam kontainer. Fakta ini membuat seluruh warga tersentak. Tidak ada yang menyangka seseorang yang pernah bekerja di rumah korban berani melakukan hal sefajam itu. Kejadian ini bukan hanya meninggalkan duka untuk keluarga korban. Seluruh Manokwari merasa kehilangan, marah, takut, sekaligus tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah diberi pekerjaan, yang pernah masuk ke rumah dengan niat baik, berubah menjadi pelaku kejahatan? Bagaimana mungkin masalah judi online bisa menyeret seseorang hingga ke titik selemah itu? Kisah ini menjadi peringatan keras bagi semua orang tentang dampak mengerikan dari kecanduan, ketamakan, dan kehilangan kontrol diri. Pelaku kini dijerat pasal berat, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, pembunuhan, pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian disertai kekerasan. Ancaman hukumannya tidak main-main, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Proses hukum akan berjalan, tetapi satu hal pasti, tidak ada hukuman apapun yang dapat mengembalikan nyawa Aresti. Kisah tragis ini bukan hanya tentang kejahatan, ini tentang kepercayaan yang dikhianati, keluarga yang kehilangan, dan masyarakat yang tersadar bahwa bahaya bisa datang dari orang yang tidak pernah diduga
Aresti mungkin telah tiada, namun kisahnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kebaikan harus disertai kewaspadaan. Bahwa kecanduan bisa menghancurkan masa depan siapapun. Bahwa hidup seseorang bisa berakhir hanya karena satu keputusan buruk dari orang lain. Semoga kisah ini membuat kita lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih menghargai orang-orang yang kita cintai selagi mereka masih bersama kita.